Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb ya Mustaqim as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan wal akhwat rahimahumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menunaikan kewajiban amaliyah kita. Sehingga semuanya tentu kita berharap dengan melaksanakan semua amaliyah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan pertolongan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua dunia dan akhirat. Dalam kesempatan malam hari ini saya masih akan berbicara tentang apa yang sudah pernah saya sampaikan minggu lalu, tentang bahwa amaliyah kita yang kita peroleh dari guru kita itu dua zikir. Zikir jahar la ilaha illallah dan zikir khafi bismillah. Proses untuk mendapatkan amaliyah tersebut ini diawali yang namanya talqin. Zikir tersebut talqin. Talqin itu adalah proses pembelajaran seorang musyrik kepada calon muridnya. Siapapun yang membaca kitab ini, katakanlah bukan kita, membaca kitab Miftahus Subul ini, dia akan pahami sesuai latar belakang keilmuan mereka sendiri. Antara orang satu dengan orang yang lain pasti akan berbeda-beda di dalam memahami kitab. Walaupun redaksinya sama, karena pemahamannya berbeda, maka praktek pengamalannya pun berbeda. Bagi kita, ikhwan wal akhwat, di dalam rangka memahami kitab ini, seyogyanya ditarik kepada proses amaliyah, dikerucutkan kepada proses amaliyah yang sudah diberikan oleh guru kita. Kenapa berbeda-beda antara satu dengan yang lain? Sebab dasar pijakan utama daripada kitab ini adalah Al-Quran, Al-Hadis. Redaksi Al-Quran, redaksi hadis yang berkaitan dengan tema ini, siapapun yang membaca sama. Yang berbeda adalah ketika diurai,
dibahas secara kontekstual, dijabarkan secara lebih dalam. Itu yang membedakan. Nah, itu diperlukan tergantung kemampuan dari orang-orang yang memahami kitab tersebut. Kalau orang umum memahami ini, ya'lam anna tariqa syekhuna radhiyallahu anhu tariqat ittifaq, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya tariqah guru kita, syekh kita adalah tariqah zikir saja. Walaisa ghairuhu, tidak ada yang lain, bukan yang lain tariqahnya. Yakni zikir lisan wal jinan. Apa tariqah zikir itu? Yang diberikan adalah zikir lisan dan zikir yang diamalkan di dalam hati. Ini redaksinya sama. Kita membacanya seperti ini, orang lain pun seperti ini. Zikir lisan, zikir hati. Nah, ketika orang lain dan orang kita membaca kalimat ini, mengeterapkan zikir lisan, mengeterapkan zikir hati, ini berbeda-beda. Boleh jadi zikir lisan ini bukan kalimat la ilaha illallah kalau orang lain yang memahami. Boleh jadi zikir di dalam hati bukan ismudat yang diberikan, yang diamalkan kita. Seperti itu. Sehingga apa? Bukan sesuatu yang berlebihan jika kita menemui, melihat, mendengar, menyaksikan tampilan-tampilan di YouTube, di medsos, atau mungkin halakoh-halakoh yang diselenggarakan di masjid-masjid, di musola-musola, majelis-majelis taklim dimanapun berada. Kemudian dia mengajarkan kalimat, menyampaikan zikir lisan, dia kemudian menyampaikan zikir hati, zikir di dalam hati. Itu berbeda dengan kita, bisa berbeda. Apalagi yang bersangkutan memang bukan thariqah, bukan pengawal thariqah, pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Kenapa? Dasarnya ini adalah ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya seperti itu sama. Siapapun baca hadis itu ya seperti itu teks hadisnya. Maka praktek menyampaikan hal itu silakan. Mereka itu sesuai dengan pemahamannya dia sendiri. Akan seperti itu. Saya tarik kepada yang sederhana contoh. Beberapa waktu lalu di grup kita masih tetap. Di situ ada seorang tokoh yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah, persis prakteknya seakan-akan sama dengan proses talqin yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. La ilaha illallah, seperti itu. Siapa saya tidak perlu sebutkan, tapi saya melihat tayangan itu sama seperti itu. Sama seperti itu. Kenapa mereka bisa menerapkan sama seperti itu? Karena kitabnya seperti itu. Ya. Di kitab ini ada di halaman 22. Ya. Ada di halaman 22. Cara berzikirnya, maka ketika Sayyidina Ali minta, ya Rasul, dullani ala aqrabit turuq ila Allah wa as'aliha indallah wa afdaliha wa as'aliha ala ibadi wa afdaliha indallah. Ya Allah, ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku ya Rasul jalan yang sedekat-dekatnya kepada Allah, yang semudah-mudahnya diamalkan oleh setiap hamba, yang paling utama di sisi Allah. Ini permohonan Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Apa respon Rasulullah ketika itu? Dituntunlah Sayyidina Ali cara berzikirnya. Kamu berzikir, terus Sayyidina Ali, kamu bagaimana kamu berzikir kepada Allah. Bagaimana kemudian Sayyidina Ali meminta petunjuk lagi kepada Rasul, kaifa al-qur ya Rasul, bagaimana saya cara menerapkan zikirnya itu? Seperti itu kan? Sayyidina Ali minta lagi petunjuk kepada Rasul. Baru dituntun oleh Rasulullah, la ilaha illallah, seperti itu penjelasannya. Maka orang lain pun membaca hadis tersebut, mempraktekkan hadis tersebut, dia pahami, dia terapkan sesuai dengan teks hadis yang dia baca. Karena memang sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang perbedaannya antara mereka dengan kita di mana? Ya.
Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau kalimatnya sama, ini kembali lagi kepada Al-Qur'an. Kalimatnya sama, tapi yang memberi beda, hasilnya akan berbeda. Kalau mereka yang hanya semata-mata menerapkan melaksanakan hadis dimaksud, maka dia sah-sah saja. Tapi akan berbeda bobot, fadilah, karomahnya, keistimewaannya ketika yang memberikan kalimat tersebut adalah mursyid. Akan berbeda, jauh berbeda. Sebab ketika mursyid yang menyampaikan ini, kalimat ini, satu, dia mentarbiyah muridnya, belajar muridnya, ya, dia mendidik muridnya, kan? Kemudian beliau mengijazah kalimat tersebut kepada murid, beliau mengantarkan murid-murid, beliau menunjukkan jalan, bahkan membawa serta muridnya yang ditabir tersebut ke sana, dibawa serta kepada Allah. Itu kalau mursyid yang menyampaikan. Tapi kalau bukan mursyid yang menyampaikan kalimat tersebut, ya hanya membaca saja. Paling banternya adalah ijazah. Ijazah amalia tersebut kepada orang yang dimaksud. Di situ paling banternya. Tapi kalau mursyid bukan hanya sekedar tarbiyah, bukan hanya sekedar ijazah, bukan hanya sekedar mengajari, bukan hanya sekedar, tapi membawa muridnya. Sehingga apa yang terjadi ketika itu yang dilakukan oleh seorang mursyid, ya, maka praktek daripada surat Ibrahim ayat 24 itu benar-benar sudah tertransfer, karena talqin itu adalah transfer banyak hal pada murid, yang transfer ilmunya, yang transfer barokahnya, yang transfer karomahnya, yang transfer energi, yang transfer ilmu, transfer segala-galanya yang ada pada diri seorang mursyid pada muridnya itu. Cuman masalahnya, apakah ketika sudah ditransfer segala-galanya muridnya mau menampung, mampu menampung, ini persoalan yang harus diproses. Maka yang terpenting, benih itu sudah tertancap di dalam qalbu seorang murid yang sudah mendapatkan talqin dari seorang mursyid. Baru dia akan berproses sendiri. Kata beliau, ya, bibitnya unggul. Kalau yang nanam tidak ahli, dia tidak akan berproses baik, hasilnya tidak akan baik. Nah, kalimat thayyibah ketika sudah ada di tangan mursyid, maka ini bibitnya unggul, diberikan oleh orang yang ahli, dirawat dengan baik, maka dia akan tumbuh dengan subur, akan memberikan manfaat pada saatnya, dan manfaatnya itu tiada pernah berhenti. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi idzni rabbiha. Seperti itu ayat sudah Ibrahim. Jadi kalimat ini kalau sudah yang megang kalimat ini adalah mursyid, maka dia diucapkan ke dalam qalbu seorang murid, gitu. Ya. Sehingga dia betul-betul mancep ke lubuk hati, dibawa naik. Nah, sudah viral teman-teman, sudah semuanya baca, sudah semuanya mendengar, sudah semuanya nyimak video yang disampaikan oleh beliau, ya, bahwa muridnya Syekh Ahmad Shahibul Wafatul Arifin yang bisa meneruskan amalnya ini, ya, pikirnya dia sudah kalimat tersebut sudah tertancap ke bumi paling dalam, cabang itu menjulang tinggi ke langit paling atas, paling tinggi. Itu adalah sosoknya Kiai Haji Muhammad Al-Hanafi. Ini yang menyampaikan bukan orang kelas-kelas kita, dan itu tidak bisa diralat. Itu adalah sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, yang kita semua tidak boleh sedikit pun, tidak boleh di antara kita punya keraguan terhadap tersebut.
terhadap itu. Mohon maaf, saya mengatakan tidak boleh. Saya mengatakan seperti itu. Itu karena berangkat dari keraguan saya 8 tahun, itu membuat saya morak-morangan. Tapi namanya mursyid, namanya guru adalah orang yang senantiasa menaungi, membimbing, mendidik, menuntun, membawa serta murid-muridnya yang sedang dalam proses belajar. Maka kegundahan, keraguan itu tidak dia libas oleh gurunya itu, tapi terus dibina, dibimbing, dituntun. Sampailah muncul, sampailah terlahir pada saatnya sebuah keyakinan. Maka bagi kita yang menyaksikan viral itu video, tidak boleh ada keraguan bagi kita. Tidak boleh tidak meyakini fatwa itu. Tidak boleh kita sama sekali tidak percaya akan kesaksian itu. Harus kita betul-betul yakin bahwa kalimat, bahwa orang muridnya Syekh Ahmad Shakir bin Wafatul Arifin yang sudah makomnya kalimatnya terhujam ke bumi paling dalam, terus menjulang tinggi ke langit paling atas, ya kita harus punya keyakinan itu. Kenapa demikian? Kecil-kecilan saja, bukti yang bisa kita rasakan aja apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kita petani diri sendiri. Nah, itulah bedanya ketika kalimat tersebut dipegang oleh orang yang biasa-biasa bukan makom mursyid dengan kalimat ini dipegang oleh mursyid. Bedanya di sana. Oleh karena itu, saya menyampaikan hal yang semacam ini karena di YouTube itu mau cari apa kita ketemu. Ya. Mau cari apa saja kita ketemu. Maka ketika kita mengajarkan dalam satu majelis la ilaha illallah, begini caranya, ditarik dari ini sampai ke umbur-umbur, kemudian la ilaha di sini sampai seperti itu sah-sah saja dalam perspektif keilmuan. Karena memang redaksi hadisnya seperti itu. Boleh bagi mereka. Cuman apakah kalimat tersebut sama bobotnya dengan ketika anak mursyid yang membujangkan kepada qalbunya seorang murid? Nah, itu pribadi-pribadi yang bisa merasakan. Bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sudah mengamalkan hal tersebut, tidak boleh pengetahuan yang viral di medsos kemudian merendahkan, kemudian merubah keyakinan kita bahwa apa yang kita dapatkan seakan-akan tidak sehebat yang disampaikan di medsos, seakan-akan tidak seluar biasa apa yang disampaikan di medsos, seakan-akan bobot keilmuan yang diberikan oleh tokoh kita biasa-biasa. Jangan kemudian seperti itu sikap kita. Maka tetaplah bahwa alhamdulillah ternyata sebelum itu viral kita sudah lebih dulu viral. Di mana viralnya kita dibawa oleh guru kita sampai ke sono. Ini luar biasa kita. Maka Bang Al-Mukarram menyampaikan, sebelum kamu pindah dari tempat dudukmu, seluruh dosanya sudah dihapuskan. 40 dosa besar yang sudah dihapuskan. Karena kita dituntun 3 kali, berarti 12.000 kita sudah terhapuskan. Belum pindah dari tempat ditalqin. Al-Mukarram kan selalu mengatakan seperti itu. Ini hebatnya. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena yang nanti adalah Syekhul Mursyid, yang dia terhujam ke bawah bumi paling bawah, dia sudah menjulang tinggi ke langit paling atas. Dia langsung gampang saja dia komunikasi membawa serta menunjukkan. Itulah. Maka ketika kita membaca kitab ini, anna tariqu syekhuna tariqu dzikri faqat, yang dzikrul lisan wa dzikrul jinan, ya itu dzikir yang bobotnya luar biasa. Maka beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sebuah hadis yang saya baca di kitab Ihya Ulumuddin, bahwa semua amal kebajikan manusia itu dihitung ulang. Illa syahadatu an la ilaha illallah, kecuali satu kalimat la ilaha illallah itu tidak dihitung. Kenapa demikian? Andai kata itu pun dihitung, dimasukkan dalam satu sisi timbangan, tidak akan pernah cukup 7 lapis langit, 7 lapis bumi bobotnya menandingi kalimat ini. Maka sudah tak perlu dihitung aja. Seperti itu. Dan itu yang dipegang oleh guru mursyid, diucapkan kepada para murid-muridnya. Maka yakinlah kita semua bahwa dengan mengamalkan 2 zikir ini, insya Allah
Kita tidak akan pernah disia-siakan. Kita akan tetap didampingi, kita akan disertai, kita akan tetap dituntut. Betapa tidak, saudaraku semuanya, orang yang tidak punya amal sedikit, orang yang punya amal sedikit saja amal baiknya, tetapi satu ini benar-benar dia istiqomah, dia seriusi dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun diadab di neraka sampai 40.000 tahun, ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat yang juga sama di dalam kitab yang sama. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan seorang hamba ke dalam neraka. Malaikat tidak sanggup mengangkatnya. Terlalu berat bobotnya orang. Setelah bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izin Allah, kami tidak mampu mengangkat orang ini. Berat. Sementara ada batu di sampingnya orang itu diangkat. Enteng mengangkat batu. Kemudian Allah mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat ketika itu. Coba kamu pindahkan ke surga. Tatkala dia mau dipindahkan ke surga, begitu ringanlah orang ini. Apa rahasianya? Ternyata di dalam qalbu orang itu ada sebenih zikir yang terus diamalkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ikhwanullah rahimahullah yang sangat dahsyat amalia ini. Walaupun kita sama-sama tidak tahu amalia yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahasia Tuhan. Tapi bagi kita tidak akan berbicara apakah amalia kita diterima atau ditolak. Apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tapi kita punya kewajiban amalia, satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sudah punya kewajiban untuk mengamalkan amalia yang sudah diberikan oleh guru kita. Yang tinggal sana. Kalau kita hitung-hitungan lah, hitung-hitungan masa orang yang amalnya titik yang itu belum ya. Lah kita yang amalkan zikir jahar 165 kali setiap waktu. Satu kali dari kalimat la ilaha illallah itu sudah mampu menghapus panggil urusan besar. 4.000 urusan besar kita ini mengamalkan 165 kali setiap waktu. Kalau misalnya ya wis rotok ideal dikit lah, dari 165 kali satu aja sih diterima misalnya, ya lumayan. Pertanyaan ya Pak Ustaz, lumayan satu. Misalnya telu, ya sekolah saya itu, alhamdulillah kan gitu. Satu di kerjaannya. Apakah diterima? Itu bukan urusan kita. Yang penting kita ngamalkan. Ini belum lagi zikir khafinya. Zikir khafi itu perintahnya guru kita, lupa ingatkan. Setiap saat kita dianjurkan untuk berzikir. Wadhkur rabbaka idza nasita. Perintahnya di dalam Al-Quran, kalau kamu lupa segera ingatkan. Zikir kepada kamu kalau kamu lupa segera. Maka zikir khafi itu zikir yang di dalam terus menerus. Masa di antara sekian yang terus menerus yang kita lupa ingatkan itu, orangnya nol titik seksi itu aja. Kira-kira seberapa bobotnya dibanding dengan orang yang sudah menerima azab 40.000 tahun ini? Coba. Itu adalah gambaran bahwa orang-orang awam, orang-orang umum pada umumnya. Lah kita ini dibimbing oleh orang yang khos, Syekhul Mursyid yang punya makom khusus, yang dia mampu berkomunikasi, yang dia mampu memiliki karomah, memiliki kedudukan yang spesial. Masa kita ini tidak akan mendapatkan fasilitas yang dahsyat seperti harapan dan cita-cita setiap orang ini? Maka dari itulah hadirin, paling sedikitnya yang harus ada pada diri kita adalah surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini jadikan kita bijak.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hambaku. Asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa kalian. Walaupun kalian punya dosa sebesar apapun dosa, jangan menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya. Sekarang siapa yang diampuni? Ya orang yang bertaubat. Yang mau bertaubat, dia sadar dia banyak dosa, kemudian dia mau bertobat kepada Allah, itu pasti akan ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubatnya orang yang berzikir bukan sekedar istighfar 100 kali setiap hari, tidak, tapi setiap saat kita berupaya dibimbing oleh guru untuk selalu dekat dengan Allah yang Maha Ghafur. Seperti dengan berzikir. Kita setiap saat lupa, ingatkan lagi, lupa. Artinya apa? Kita yang banyak dosa, kita yang berlumuran dengan dosa, selalu mendekat kepada Zat yang Maha Pengampun. Kita selalu berupaya untuk dekat kepada Zat yang Maha Pengasih. Tentu saja kedekatan kita dengan Allah tidak serta-merta kita berangkat sendiri kepada Allah, tidak. Tapi kita mendekat kepada orang yang sudah bersama dengan Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Maka bertaubatlah kalian sebelum terlambat. Kembalilah kalian sebelum kita selesai urusan kontrak kita di dunia ini. Wa anibu, lanjut tanya ayat ini, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsurun, kembali segera kepada Allah. Bagi kita kembalinya itu sudah kita lakukan. Ini ilmunya, ini penjelasan dalilnya, praktek kembalinya kepada Allah sudah dituntut, sudah diajarkan oleh guru dengan mengamalkan zikir yang sudah ditanamkan di dalam qalbu kita, ismu tadi. Kita sudah mempraktekkan. Artinya apa? Ketika kita sudah mempraktekkan ayat ini sebagaimana amal yang diberikan oleh guru, ayat yang di atas yang sudah kita lakukan. Masya Allah, alhamdulillah, ayat tersebut tanpa kita sadari, ternyata kita secara otomatis sudah mengamalkan ayat dimaksud atas bimbingan amaliyah yang telah diberikan oleh guru musyid kita. Maka kita ketika kita sudah membaca, ketika menyimak video, tayangan video yang mengajarkan zikir begini, kalaupun praktek pengamalan zikirnya tuntunan mereka sama seperti yang diberikan oleh guru kita kepada kita, itu tetap tidak akan persis, tidak akan dia praktek pengajaran seperti itu, tapi bukan bobotnya itu kan jauh berbeda. Karena memang apa? Dia mengajarkan berdasarkan ilmu yang dia terima ketika dia membaca hadis sebagaimana yang disampaikan, yang diminta oleh sahabat Ali kepada Rasulullah SAW seperti itu. Maka apa yang kita dapatkan di Facebook, di Instagram, di YouTube, itu adalah bagian dari salah satu tambahan referensi yang kita dapatkan untuk memperkaya pengetahuan kita, wawasan kita. Bukan berarti itu semuanya kita ikuti, tidak. Bahwa wawasan keilmuan kita ini supaya lebih tercerahkan, kita punya referensi begini, bagaimana kemudian kita kembalikan kepada amalia yang diberikan. Maka rujukannya adalah bukan itu, tapi rujukannya adalah guru. Karena guru itu adalah wakil daripada beberapa kitab yang menjadi sumber yang menginspirasi kita ketika kita melihat tayangan-tayangan yang ada di dan seterusnya. Karena praktek dari ilmu itu, praktek dari kitab-kitab itu adalah guru kita. Yang mempraktekkan isinya kitab itu adalah guru kita. Maka dari mana kita mencontohnya? Bukan tidak terlalu penting membaca kitabnya. Tapi bagaimana yang terpenting kita melihat sosok yang menjadi suri tauladan. Kalau praktek yang dituntunkan oleh guru seperti itu, ya itu kali kita ini. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, akhirnya ya Allah,
Ternyata ikhwan di Pondok Pesantren Sudiala itu jauh sebelum itu viral di Facebook, jauh sebelum tayangan-tayangan itu viral di YouTube, ternyata guru kita sudah lebih dulu memviralkan kita. Bukan memviralkan di YouTube, bukan di Facebook, tapi memviralkan di langit. Kita sudah dibawa ke sana. Pada waktu proses kita sudah dikenalkan oleh guru kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu saking dahsyatnya guru kita kalian bisa sampaikan. Sebelum kamu pindah dari tempat duduknya, semua urusan kamu dengan Allah sudah diselesaikan. Sudah selesai, sudah beres. Inilah talqin yang dihujamkan oleh guru kita, oleh Hadratus Syekh Masahibul Wafat al-Alifi, yang diteruskan oleh guru kita Mukarram Yai Muhammad Ali Hanafi Akbar, yang setiap saat, setiap waktu dia akan pasti akan menyertai kita. Setiap waktu pasti dia akan menyertai kita. Apakah betul apa yang saya sampaikan seperti itu? Tidak perlu jawaban. Jawabannya adalah pertanyaan yang panjenengan kita semua tanyakan kepada diri kita. Apakah kita juga sudah menyertai guru kita setiap waktu, setiap saat kita berada? Ini adalah pertanyaan. Kalau kita ingin tahu apakah guru kita menyertai kita setiap waktu, tanyakan kepada diri kita. Apakah kita sudah menyertai doa kita untuk guru kita setiap waktu? Itu adalah jawabannya. Sehingga akhirnya hadirin Bapak Ibu sekalian, siapapun diri kita, apapun profesi dan latar belakang kita, mari kita bersama-sama berupaya maksimal untuk bisa sungguh-sungguh dalam mengamalkan ini. Tentu saja pasang surut, naik turun, kata Ustaz, jatuh bangun, itu menjadi bagian yang tidak bisa terhindarkan pada diri individu-individu yang tadi. Itu pasti kita ada. Yang tidak pernah mengalami pasang surut, yang tidak pernah mengalami jatuh bangun, hanya golongan, kan satu golongan saja di alam ini. Siapa itu? Yang malaikat. Kalau malaikat, wahai malaikat, kamu sujud, dia mulai dari perintah sampai kiamat dia tidak berubah, tetap dia bersujud. Wahai malaikat, kamu beristighfar, mulai dari perintah sampai kiamat dia tidak akan berubah, terus beristighfar. Hanya malaikat yang tidak mengalami pasang surut. Karena apa? Malaikat la ya'sunallah bima la ya'sunallah, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah ingkar dalam semua perintah yang diberikan Allah kepadanya. Dia terus laksanakan. Maka praktek sholat ini sudah dilakukan oleh malaikat. Ada yang sujud terus, ada yang ruku terus, ada yang seperti itu. Nah, maka sampailah kepada kita melalui Rasulullah SAW, melalui guru kita, akhirnya kita bisa mempraktekkan semua itu. Apa yang sudah dipraktekkan oleh malaikat itu menjadi sholat yang diatur dalam syariat seperti yang sudah kita lakukan hingga saat ini. Seperti itu. Maka dari itulah kondisi-kondisi apapun yang terjadi bagi kita itu adalah itu adalah sifat yang tidak bisa lepas dari kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi yang sangat menggembirakan bagi kita bahwa siapapun diri kita telah mendapatkan seorang figur penunjuk. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah terputus dari genggaman dan gerbong yang sedang kita bawa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna abwaabal karim. Allahumma ftahna abwaabal rahmah. Allahumma ftahna abwaabal ni'mah. Allahumma ftahna abwaabal maghfirah. Allahumma ftahna abwaabas sa'adah. Allahumma ftahna abwaabal jannah. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna muzalla mubarak wa tafid. Wa'tasimu bihamdillah, wa'tasimu bihamdillah, wa'tasimu bihamdillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fina wa barakallahu fi Muhammad al-Akbar. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.